Nah, apakah waktu itu guru atau pengurus pesantren tidak curiga bahwa Joy ini, atau waktu itu Siti Maimunah, bukan perempuan tulen? Iya, curiga. Sudah saya, curiga? Oh, terus apa kata Kiai waktu itu? Kayak waktu itu aku ngobrol sama temen kan, malam-malam gitu. Terus ada Kiai datang, Pak Kiai. Loh, ini kok ada suara laki-laki, itu suara siapa? Terus? Kok ada anak laki-laki di sini gitu. Lah teman saya bilang gini, itu suara Siti bah gitu. Suaranya Siti? Suara saya maksudnya. Iya. Terus apa yang terjadi? Iya. Akhirnya Pak Kiai bilang, ya sudahlah, anak perempuan walaupun suaranya... Taunya suaranya besar gitu aja. Tapi tidak curiga bahwa Joy ini bukan perempuan sejati? Iya pernah sih waktu di pengajian kitab gitu. Kiai bilang gini, kok suaramu besar banget ya dia? Wataknya kamu banci deh. Terus bagaimana reaksi Joy? Iya, waktu itu? Tersinggung sih, tetap tersinggung Pak Mas ya. Tapi saya tahan diri, saya tahu dirilah gitu. Ya biar aja, saya berjuang mencari ilmu di sini, saya harus tahan gitu. Tahan banget. Iya. Selama di pesantren tidurnya sama siapa? Ya sama teman. Perempuan? Perempuan. Seneng ya. Nah, tapi pada saat itu apakah ada perasaan tertarik pada teman-teman perempuan? Kan waktu itu saya belum benar-benar yakin Mas ya, saya laki-laki. Tapi dari segi biologi saya Mas, saya tuh ya ada kerentek sih. Ada rasa-rasa, ya namanya laki-laki dan gitu perempuan ya? gitulah. Itu sudah terasa itu? Tapi ya, belum yakin ya? Belum yakin. Nah, lulus pesantren umur berapa? Umur 18. Selama di pesantren sampai keluar, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Joy sebenarnya waktu itu antara perempuan dan laki-laki? Tidak ada. Oh, jadi sampai lulus pun mereka tetap mengenal Siti Maimunah? Iya. Yang perempuan? Iya. Nah, Joy, lalu kapan persisnya Joy merasa inilah saatnya aku membuka diri kepada publik bahwa aku adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan? Tepatnya waktu lulus SMA setelah saya kerja, kebetulan saya mempunyai penyakit hernia Mas ya. Iya. Terus dari penyakit hernia itu tanpa sengaja saya disaranin sama dokter untuk memeriksakan kelamin saya. Waktu itu apa kata dokter? Apa yang dicurigai oleh dokter? Loh, Mbak, kamu perempuan kok punya penyakit hernia ya? Penyakit hernia kan penyakit laki-laki gitu. Terus saya bingung, lah gimana tuh dok? Mbak sadar nggak? Mbak itu punya kelainan gitu. Coba deh, Mbak nanti saya kasih rujukan, nanti USG di rumah sakit ya. Ya saya ikut aja, saya coba untuk USG. Hasilnya? Hasilnya ternyata benar. Apa? Di dalam perut saya tuh nggak ada rahim, adanya testis malahan. Nah dari situ saya yakin, bertambah yakin, terus saya lanjutin pemeriksaan saya, terus sampai di Karyadi itu, sampai operasi. Sampai operasi ya. Nah kemudian ganti nama secara hukum disahkan di pengadilan. Iya, di pengadilan. Sebagai Muhammad Prawiro Dijoyo. Iya. Nah di sini ada Ibu Retno, ya, Ibu Retno yang kemarin secara pro bono gratis membantu perubahan status, ya, Joy dari Siti Maimunah ke Muhammad Prawiro Dijoyo. Boleh tahu, Bu Retno, apa yang mendorong Anda untuk waktu itu membantu Joy untuk mengubah jenis kelaminnya secara hukum dari perempuan menjadi laki-laki? Ditunjuk oleh pengadilan, dikenalkan oleh Joy
Terus Joy menceritakan asal sejarahnya dia seperti ini. Saya merasa, aduh kok kasihan banget ini anak. Ayo Joy, saya bantu Joy. Jadi dia sudah membuat permohonan, cuma nggak sempurna. Jadi mungkin ya karena ketidaktahuannya, kemudian saya bantu untuk membuat, Joy kamu harus, pokoknya saya bantu sampai kamu berhasil mendapatkan statusmu. Karena tanpa ini kamu nggak bisa merubah semuanya. Semua identitas dia nggak akan bisa berubah tanpa penetapan dari pengadilan. Prosesnya sulit nggak untuk perubahan yang terjadi pada Joy dari perempuan menjadi laki-laki? Saya harus bisa meyakinkan hakim pemeriksa perkara dalam hal ini, karena ini bentuknya permohonan, pertimbangannya pertimbangan medis dan pertimbangan sosial. Jadi apa yang Anda pakai untuk meyakinkan hakim di pengadilan sehingga hakim mengabulkan permohonan Joy untuk menjadi laki-laki? ya, yang utama adalah pertimbangan medis. Dari semua pemeriksaan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, itu semua saya ajukan. Di situ ada data-data medisnya yang semua menyatakan bahwa 90% Joy adalah laki-laki. Itu. Kemudian yang kedua, kualitas life-nya dia, kualitas hidupnya dia secara sosial, itu juga disampaikan oleh saksi ahli yang kami hadirkan juga dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan itu memang sangat membantu. Jadi dengan demikian sekarang ini status Joy adalah betul-betul laki-laki. Ya, laki-laki. Itu sah secara hukum. Secara hukum, dan itu dengan penetapan itu dia bisa merubah identitas yang lain, dari mulai KTP, kemudian AKK, dan identitas seperti ijazah-ijazah. Tetapi kalau untuk ijazah, untuk saat ini tidak bisa langsung dirubah, yang dulunya sudah keluar itu hanya dengan surat keterangan yang menerangkan bahwa Joy itu sama dengan Siti Maimunah. Ya. Atau Muhammad Prawiro Dijoyo. Atau Siti Maimunah itu sama dengan Muhammad Prawiro Dijoyo. Nah, di sini juga sudah hadir Dr. Ardi Santoso dari Rumah Sakit Karyadi Semarang. Terima kasih Dok, udah hadir. Anda termasuk tim bedah ya yang mengoperasi kelamin Joy dari perempuan menjadi laki-laki. Apa dasar Anda bersama tim meyakini bahwa Joy lebih laki-laki atau adalah laki-laki dibandingkan perempuan waktu itu? Karena kami di Rumah Sakit Dr. Karyadi dan Fakultas Kedokteran Undip kita punya tim penyesuaian kelamin, kemudian kita rapatkan. Ya, di situ pemeriksaan semuanya kita ambil sampel-sampel darahnya, bahkan kita sampai kita kirim ke Belanda. Akhirnya kita temukan bahwa si Siti Maimunah ini laki-laki. Dari situ kemudian beberapa tahapan operasi kita lakukan. Operasi apa ini namanya? Yang pertama kita lakukan adalah operasi hernia, kemudian orkidopeksi atau penurunan buah pelernya ke kantongnya. Itu. Jadi ada 2 tahapan itu. Nah, setelah itu kemudian baru kita lakukan mengingat ini adalah yang tipe berat dari jenis hipospadia tersebut, sehingga kita harus meluruskan dulu penisnya. Kita buat lurus, kemudian lubang kencingnya masih tetap di bawah dulu, karena tidak cukup kulit untuk membuat salurannya nantinya. Nah, tahap berikutnya nanti akan kita lakukan pembuatan saluran kencingnya, sehingga dia nanti bisa kencing berdiri seperti layaknya laki-laki. Ya. Jadi sekarang baru tahap operasi yang pertama. Ya, jadi masih ada proses operasi berikutnya. Ya. Yang kedua, dan berapa banyak operasi lagi biasanya? Insya Allah kalau itu jadi tinggal sekali. Tinggal 1 kali lagi sudah bisa tanda kutip normal sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Saya akan tanya Anda lebih jauh lagi, termasuk secara psikologis bagaimana menyiapkan orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Joy. Tapi kembali ke Joy. Setelah perubahan nama jadi Muhammad Prawiro Dijoyo dan menjadi secara fisik menuju ke laki-laki sejati,
bagaimana reaksi teman-teman atau orang-orang di kampung? Ya awalnya mereka kaget sih, tapi setelah dari tim Karyadi, Rumah Sakit Karyadi menghadirkan timnya ke rumah untuk menjelaskan semua itu, mereka paham. Kalau Joy sendiri merasa apa dengan adanya perubahan ini? Apa yang dirasakan? Apa perbedaan yang terasa? Perbedaan sih dari dulu sama yang sekarang, saya jadi diri saya sendiri ini, yang sekarang ini lebih nyaman Mas. Lebih nyaman, lebih pede, lebih happy. Ya pokoknya lebih senang lah dibanding dulu. Iya, tapi masalahnya masih ada operasi berikutnya dan saya dengar di situ masalah biaya nanti menjadi masalah itu ya. Iya, Pak. Siapa tahu juga ada penonton yang mendengar acara ini kemudian bilang udah biar saya aja yang tanggung, selesai persoalannya. Amin. Iya. Nah, tanda kutip kalau operasi berjalan lancar semua sesuai dengan harapan, tapi saya ingin tahu dari Joy sendiri ada keinginan untuk menikah nggak dengan perempuan? Tentu, tentu. Tentu. Baik, kita doakan untuk Joy ya. Lahir sebagai laki-laki, tetapi kemudian dia merasa bahwa dia terperangkap pada raga yang salah. Karena itu, setelah tamat SMP, dia menyatakan dan berani membuka dirinya bahwa aku sebenarnya seorang perempuan. Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Aku selama ini ngerasa nggak cocok dan nggak nyaman. Dan aku lebih merasa nyaman untuk menjadi perempuan.